Halo, salam jumpa dengan saya, Mang Cece Diawan dari Nada Sagita TV channel YouTube ya. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Saya biasanya di channel Nada Sagita TV mempersembahkan konten-konten musik, baik itu musik dangdut, pop Sunda, ataupun dikemas dalam musik-musik karaoke. Tetapi kali ini saya akan berbagi tentang ilmu sedikit yang saya punya, semoga bermanfaat, dan juga berbagi tentang untuk keperluan kita sehari-hari. Mungkin manfaat ini untuk saat ini cukup besar bagi Anda semua pencinta channel YouTube Nada Sagita TV, dan juga selalu memantau lagu-lagu yang saya persembahkan di channel Nada Sagita TV. Baik, tip apa saja yang akan saya berikan pada kesempatan ini? Mungkin ada beberapa bagian atau session ya di Nada Sagita TV. Saya sekarang akan memberikan suatu dibilang ilmu, dibilang berdasarkan karena profesi saya mungkin menggeluti dunia itu, yakni tentang tisu. Kenapa tentang tisu? Tisu saat ini untuk keperluan di kehidupan kita ini sekarang beranjak semakin naik. Dulu hanya sebatas keperluan kalau kita keperluan yang tidak penting-penting amat. Tapi untuk saat ini tisu itu terus bergerak naik, sehingga nanti akan menjadi satu kebutuhan yang pokok tentang tisu ya. Kebetulan pengalaman saya tentang tisu adalah sedikit karena saya bekerja di perusahaan swasta tentang tisu. Oke. Tapi jangan lupa untuk channel Nada Sagita TV ini Anda semua subscribe atau subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya. Baik, satu penjelasan tentang tisu sekarang. Tisu itu banyak sekarang di pasaran, baik di minimarket, di supermarket, bahkan sampai di pinggir-pinggir jalan. Beberapa merek tisu dijual sama orang. Di lampu merah anak-anak ada yang jualan tisu ini, tisu 1.500, 2.500. Berarti berharap bahwa masyarakat itu sekarang konsumtif, jadi pemakai tisu yang terus-menerus seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi tentang jenis-jenis tisu apa aja sebenarnya yang ada di pasaran di kita ya. Nah, penjelasan ini tidak akan sedetil apa yang saya jelaskan sampai detail-detail dari tisu itu. Tetapi untuk kali ini saya akan membagi tentang berapa banyak jenis tisu yang ada di pasaran. Nah, yang pertama tisu toilet. Yang kedua tisu facial atau tisu wajah. Yang ketiga tisu napkin. Yang keempat tisu towel. Nah, kita bahas satu-satu, tetapi tidak akan sedetil mungkin saya bahas. Tisu toilet. Tisu toilet itu yang kita bayangkan itu adalah kalau kita masuk ke hotel. Kita masuk ke toilet hotel, di situ ada gulungan kecil. Itu adalah namanya toilet roll. Toilet roll tisu. Nah, toilet roll tisu itu biasa digunakan hanya untuk di toilet-toilet hotel, toilet restoran, atau toilet tempat-tempat umum. Nah, itu biasanya menggunakan toilet tisu ya. Toilet tisu itu digunakan saat kita untuk mengeringkan setelah kita buang air kecil atau kita buang air besar. Nah, supaya tidak airnya itu kering, kita keringkan dengan tisu toilet.
Kenapa disebut tisu toilet? Karena kita bisa membuang tisu tersebut ke kloset. Nah, di situ satu bentuk keunikan, satu bentuk kelebihan dari tisu toilet, tisu itu bisa dibuang ke kloset. Jadi dia bisa flash. Dia tidak ada sumbatan di kloset karena sedemikian rupa sudah didesain, diformulasi bahwa tisu tersebut itu bisa dibuang ke kloset. Nah, seperti ini. Ini contohnya tisu roll ya. Dan bentuknya roll, lembaran biasanya digantung di tempat toilet. Jadi ini bisa diambil segini, segini ya. Jadi ini bisa dibuang setelah kita pakai lap, bisa dibuang di kloset. Oke, untuk yang kedua, jenis tisu yang kedua itu adalah tisu facial atau sering kita bahasa lugasnya atau bahasa yang umumnya itu tisu wajah. Tisu wajah itu tentu kegunaannya itu dipakai saat kita beraktivitas. Kita bepergian atau kita ke suatu tempat main wisata atau apa. Nah, itu biasanya tisu yang kita bawa itu tisu facial atau tisu wajah. Maksudnya sebagian besar tisu tersebut dipakai untuk mengelap keringat yang ada di wajah kita ya. Nah, tisu facial ini biasanya didesain atau dibuat itu dengan ada ramuan-ramuan tertentu. Satu, supaya tisu itu kuat atau tahan saat kita mengelap wajah kita, baik itu mengelap keringat ataupun wajah yang berminyak. Nah, ketika kita usap, ketika kita lap, tisu wajah tersebut atau tisu facial itu satu, kuat atau tahan terhadap air atau terhadap keringat atau terhadap minyak yang ada di wajah kita. Jadi begitu kita ngelap muka kita, tisu itu jangan sampai koyak. Tisu itu harus kuat, tidak mudah sobek. Nah, itu tisu facial. Kemudian tentunya harus halus tisu facial itu. Jadi ketika kita lap muka jangan sampai berasa kasar di wajah kita. Jadi senyaman mungkin bahwa tisu facial itu dipakai di wajah, tidak berasa kasar. Itu memang banyak sih, banyak jenis-jenis tisu facial pun ada beberapa jenis tisu facial. Mungkin yang dari mulai yang halusnya tidak begitu halus, kemudian ada yang di atas lebih halus sedikit, ada yang halus sekali, ada yang halus banget. Nah, itu mungkin beda-beda kualitasnya. Tapi secara umum bahwa tisu facial itu adalah tisu wajah yang memiliki kekuatan dan tahan terhadap koyak ketika kita mengelap muka, baik dari air, keringat atau kotoran yang lain. Nah, biasanya tisunya seperti ini. Dia bentuknya lembaran, dia bentuknya lipatan ya. Dia bentuknya lipatan seperti ini. Kemasannya itu ada yang tipis, ada yang lebih tebal, ada yang pakai plastik ataupun ada yang pakai box ya. Nah, biasanya yang pakai plastik, nah seperti ini, yang kemasannya plastik tebal seperti ini. Ada yang tipis, ada yang tipis, nah, tipis segini. Ini biasanya disebutnya tisu travel pack. Yang paling tipis kemasannya tipis, travel pack, jadi dia bisa dibawa dikantongin dengan nyaman mudahnya. Kemudian sheet cone-nya itu, atau bukan sheet cone ya, sheet cone itu bukan bahasa umum, tapi jumlah lembarannya itu biasanya lebih sedikit.
Tapi kalau yang tadi yang tebal itu biasanya jumlah barangnya yang banyak. Kemudian ada juga yang di box ya. Ada yang di box putih. Sebentar saya ambil ya. Di box biasanya di box di Nah, biasanya di box seperti ini. Ya, ada box, jadi di sini ada untuk flap untuk buka. Di sini di box ini kemasannya dengan kertas ya. Itu untuk facial tisu. Jadi yang kedua itu facial tisu fungsinya adalah untuk mengelap keringat terutama di bagian wajah kita. Jadi tadi sudah saya sebutkan yang pertama tisu toilet. Nah, tisu toilet itu nggak bisa dipakai di wajah. Kenapa? Karena kalau kita dipakai di wajah, dia koyak. Dia bakalan di sini nempel-nempel putih-putih. Tapi kalau dengan tisu spesial ini, itu kita usap, kita lap keringat, nah tidak ada koyaknya. Semuanya nempel kotoran di sini. Nanti kita buang ke tempat yang sudah ditentukan. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Jenis tisu yang ketiga yaitu tisu napkin. Tisu napkin ini biasanya digunakan di resto-resto. Jadi di restoran ataupun kalau kita temuin secara umum itu di rumah makan Padang. Ada yang warna-warni itu, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, itu ada yang putih. Nah, itu disebutnya tisu napkin. Jadi tisu napkin itu peruntukannya biasanya pada umumnya itu tisu untuk saat kita makan ya. Nah, biasanya kita temuin kalau kita ke resto ini seperti ini. Sendok nih, sendok. Nah, sendok. Dia ada pembungkusnya. Nah, biasanya pembungkusnya itu bukan tisu toilet atau tisu spesial, tapi pakai tisu napkin. Nah, tisu napkin kalau kita di pasaran itu bungkusnya itu kemasannya itu seperti yang kita temui di warung-warung Padang. Nah, ada yang seperti ini kotak seperti ini, ada tebal, biasanya ada di motif juga di sini. Terus ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede. Ukurannya yang lebih gede itu biasanya dipakai di alas kita untuk menjaga kotor. Nah, ini di paha kita biasanya ditaruh, atau biasanya sudah disediakan di piring-piring ya, di piring-piring yang kita mau prasman, kita mau makan. Nah, di situ ada diletakkan, biasanya dilipat. Kalau di nasi Padang itu kan ada tempatnya khusus, dia dilipat segitiga. Nah, itu kalau di nasi Padang ya, mungkin kita tahu yang itu. Nah, karakter dari tisu napkin ini lebih tinggi dari tisu spesial. Artinya lebih tinggi itu dalam segi kekuatan tisu. Nah, kekuatan tisunya itu dia lebih tahan terhadap sobekan. Jadi dia pakai ngelap piring misalnya, atau ada tetesan makanan, tetesan minyak atau makanan ke situ. Nah, itu lebih tahan pakai ngelap piring, pakai ngelap sendok, atau bahkan pakai ngelap mulut. Nah, itu lebih kuat dari sisi kekuatan terhadap koyak ataupun kekuatan terhadap air. Jadi daya serapnya lebih bagus, kekuatannya juga lebih bagus dari grade tisu yang sebelumnya, dari toilet ataupun dari facial. Nah, itu mungkin untuk napkin itu tidak terlalu banyak dijelaskan ya, karena sudah pasti kebayang lah, kita sering masuk ke Padang, kita masuk ke resto, karena di tempat umum, biasanya di tempat umum itu di kaki lima
tempat-tempat kita makan di pinggir jalan itu biasanya tidak tersedia tisu napkin tersebut. Biasanya yang ada itu minimal itu tisu spesial, tidak jenis tisu yang lain. Biasanya seperti itu. Jadi tidak menggunakan tisu napkin. Mungkin belum sampai ke di tempat-tempat kaki lima jenisnya. Tapi kebanyakannya biasanya di kaki-kaki lima itu ya tisu spesial lah. Kita masih toleran sebenarnya. Tetapi sebenarnya tidak bagus juga peruntukannya seperti itu. Harusnya sih tisu napkin. Tapi di level-level yang lain seperti di kafe ataupun di resto itu udah pakai tisu napkin ya. Nah, semoga untuk tisu napkin ini menyebar, bisa dipakai juga di area-area untuk di kaki lima atau tempat kuliner lesehan. Nah itu pakai tisu napkin. Mungkin sih sebagian sudah ada, tapi untuk secara umum itu masih banyak menggunakan tisu spesial di situ ya. Nah untuk jenis tisu yang keempat ya, jenis tisu yang keempat itu adalah towel tisu. Nah towel tisu ini sebenarnya ada dua macam, yakni untuk hand towel atau tisu untuk lap tangan, dan juga untuk towel roll ya. Towel roll itu biasanya kitchen towel atau biasanya dipergunakan untuk di dapur, lap-lap untuk di dapur atau di ruang makan ya. Nah karakter dari tisu towel ini dia itu harus lebih kuat dari sisi tahan air, lebih kuat dari daya sobek supaya tidak cepat sobek. Nah itu karakter dari towel, dia lebih keras sebenarnya kalau towel. Nah biasanya kalau kita lihat itu atau kalau kita mau nemuin, biasanya tisu towel itu di tempat wastafel. Ketika kita cuci tangan, nah di situ ada box. Kalau di istilahnya di tisu itu dispenser tisu. Nah di situ ada boxnya. Di dalamnya itu kita bisa tarik, dia per lembar, satu lembar gitu. Jadi berasa lah di daya serap airnya lebih tinggi, tidak mudah sobek saat kita ngelap habis cuci tangan, yang kapasitas airnya lebih banyak daripada tisu yang sebelumnya, tisu napkin ataupun tisu facial ataupun toilet ya. Nah ini kemasan ada dua juga nih, sama seperti ini. Ada kemasannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada di apa namanya? Di bungkus plastik, kebanyakan di bungkus plastik. Dan juga ada yang seperti ini. Nah, ini. Ini ada bentuknya roll. Ini bentuknya roll. Biasanya untuk di dapur. Untuk lap-lap dapur, lap-lap meja, lap-lap perabotan rumah tangga, untuk membersihkan minyak ataupun untuk alas-alas makanan bisa tisu towel. Nah itu jenis tisu yang keempat ya. Jadi tisu towel itu bisa ditemuinnya di toilet-toilet, biasanya di bandara lah, terutama yang banyak toilet yang dipakai, ataupun di toilet tempat umum lain selain bandara. Itu biasanya di toilet office atau tower kantor-kantor yang benar-benar ada area toiletnya, ada tempat wastafel ataupun terpisah dengan untuk toilet. Tisu towel pun ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kenapa di setting atau di desainnya lebih keras, lebih tebal dibandingkan dengan tisu yang lainnya. Ini paling tebal untuk tisu towel ini.
paling tebal dan paling kuat. Dan di situ eh, tidak ada namanya kelembutan. Kelembutan di towel itu tidak ada. Dia hanya diperuntukkan untuk daya serap airnya lebih tinggi, kekuatannya lebih kuat. Itu daya serap air ataupun daya serap minyak. Karena peruntukannya di dapur dan juga untuk kalau kita ngelap air di dekat wastafel. Nah itu, ini sebenarnya di pasaran ada sih, di minimarket ada, tapi untuk mungkin ya di supermarket ada. Nah itu, jadi mungkin kalau kita yang biasa di rumahan pakai lap-lap basah gitu kan, mungkin ke depan bisa beralih ke tisu towel, karena tisu towel ya tidak ada cuci ulang. Dia begitu habis ngelap, habis ini kotor, kita buang ke tempatnya khusus ya, tempat khusus untuk pembuangannya, jadi tidak tercampur nanti dengan tisu yang lain. Nah mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang tisu ya. Jadi ada empat tisu, jenis tisu dan juga karakternya yang beda-beda. Mungkin itu dulu lah yang bisa saya infokan ke Anda semua. Semoga bermanfaat. Kita pantang di channel YouTube Nada Sagita TV. Boleh? Nanti kita jumpa dengan penjelasan tisu yang lebih detail lagi. Oke. Thank you.